Bismillahirrahmanirrahim. Cari di usia seperti ini Pak Gopar, mau cari organisasi yang biar dari sini tidak dilarang, tapi kita menjadi pendatang baru. Saya sebut Pak Gopar karena potensinya untuk menyatukan ada. Kenapa namanya Pak Gopar? Pak Gopar itu kan artinya orang yang lapang dada untuk memaafkan atau dimaafkan. Ngapain para pendatang ke tempat ini kalau cuma sekedar kumpul-kumpul? Bilal bin Rabah itu setiap dia kumpul mesti yang terbaik. Kalaupun dia tidak punya usulan apa-apa, tapi kehadirannya sudah menjadi kekuatan. Jauh sebelum Abu Bakar disebut namanya masuk surga, didahului oleh Bilal bin Rabah. Sandalnya yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dari segi struktural, apa kemampuan Bilal hanya satu kali dia pegang struktural di negeri Syam. Ini yang saya katakan tadi sejarah. Saya masih begitu Ustaz Hasan yang kesini sudah cukup, lebih dari cukup. Tapi kalau ada pertemuan sudah kehilangan sejarah, hanya membicarakan apa, bagaimana dan berapa jumlah uang yang kemudian bisa disiapkan untuk program, berarti kita hanya memetakkan budaya organisasi, tapi bukan disiplin jamaah organisasi. Dan ini tidak boleh terjadi di Hidayatullah. Masya Allah. Jadi Pak Kiai datang ke tempat ini tidak enak, tidak diundang. Bukan, justru tidak enak kalau tidak diundang. Dia tidak bilang saya harus hadir. Kalau mereka yang sudah menyatakan diri dia di tempat ini. Saya bacakan ayatnya. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruj illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Kalau kamu sebagai orang bersyukur, belajar dari tempat ini kata Allah. Tanah yang subur itu adalah kerjasama antara magnesium dengan tanah itu sendiri, dengan air yang menyertainya, dengan batang-batang tubuh yang disiapkan lewat biji, sehingga yang keluar semuanya baik dengan izin Allah. Karena berjamaahnya antara tanah, air, dan semua unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih, apapun yang keluar daripadanya pasti baik. Ini namanya jamaah. Walladzi khabutha la yakhruj. Sebaliknya yang kemudian di dalamnya terjadi pertentangan, maka apapun yang keluarnya jelek. Alhamdulillah dia itu tidak ada jual pintar aman. Sepintar-pintarnya Pak Nur Samsa, itu tidak lebih pintar dibandingkan dengan Prabowo. Iya kan, tidak lebih pintar dibandingkan Prabowo. Tapi kalau dengan yang satu insya Allah lebih pintar dia. Kenapa? Karena yang satu menyatakan dirinya siap didoakan, yang satu mengatakan saya yang mendoakan ulama. Padahal mestinya ulama yang mendoakan itu. Di situ singan itu bodohnya. Loh itu kan ada hadisnya. Apa tuh salah satu faqihun fajirun wa imamu jair wa mustaqil jahil. Akhir zaman akan ditandai oleh manusia yang seperti ini. Kalau kita kemudian terlibat di dalamnya untuk memberikan dukungan, sama halnya kamu menjerumuskan dirinya dan akan berkumpul dengan mereka kelak di yaumil qiyamah. Jadi ini bukan pemilu biasa. Pak Nur Samsa di tempat ini ngapain? Ngapain beliau untuk dimasukkan di DPR? Ngapain? Dari sisi keislaman global di Indonesia tidak memberi keuntungan, tapi insya Allah pasti tidak merugikan. Tapi untuk Hidayatullah memberi percaya diri. Jadi kalau tidak berjuang, bukan untuk nama Pak Nur Samsa, untuk menunjukkan Hidayatullah ada akses politik yang berkaitan dengan kemenangan tahun 2024 nanti. Takbir. Tidak takbir, mentre 10 hari. Orang Hidayatullah kalau diajak takbir kan spontan. Tidak perlu mengatakan ayo kita takbir sebentar. Kalau yang lain bukan saja tidak takbir, kaget Ustaz. Karena ada malaikat di tempat ini dan Ismail, dia katakan saya tidak takbir, tapi kita bersihkan. Pak.
Jadi jangan coba-coba dalam jamaah itu, karena ada malaikat di sini. Insya Allah sebentar, ya kan? Sebelum Isya atau sesudah Isya kita akan menikmati makanan, ya kan? Ada malaikat, tidak ada malaikat terjadi, tapi ketika ada malaikat berarti makanan itu menjadi kesehatan bagi kita dan penyakit dikeluarkan oleh Allah. Itu bedanya orang yang berjamaah dengan tidak berjamaah. Orang mengandalkan gizi itu ilmiah, tapi orang mengandalkan berkah itu sehat. Nah, kembali, mengapa kita mengerucutkan, merapikan barisan? Karena ini, kalau sholatnya sudah rapi itu wajah. As-sholatu kal-wajhun. Sholat itu seperti wajah. Kayak punya KTP? Ada kakinya di KTP? Ada tangannya? Pasti ada kepalanya. Untuk apa kemudian ada KTP-nya Pak Nurjaya, kemudian seluruh tubuhnya dipotong untuk apa? Tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah wajah, karena wajah identitas kita. Sholatnya jelek seperti itu identitasnya di hadapan Allah. Sholat itu wajah. Maka Hidayatullah menggerakkan peta sejarahnya berawal sejak di Gunung Tembak. Itu dari sholat yang serius. Kalau bisa belum serius, yang lainnya tunjukkan bahwa pakaian kita serius untuk Allah. Jadi pakai baju putih, pakai baju koko, kemudian dikencing baik-baik, itu sikap kita. Jadi jangan pakai istimbat hukum, mengapa, seperti apa usul fikihnya sudah selesai. Baina syurrati wa rutbah, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi kehusyuan tidak ada hubungannya langsung dengan itu. Khusyuk itu adalah bagian orang yang beriman. Karena ada orang munafik juga kemudian tetap sholat. Orang munafik sedang qamu ila sholat, qamu kusal. Mereka juga berdiri sholat, tapi berdirinya dengan malas. Coba lihat. Dia berdiri juga, kuat juga hati, tapi tidak mampu kemudian meninggikan kalimat Allah lewat hatinya. Ajulu bisolati qabla al-maut yamurru as-sirati kalbar. Kamu lihat orang-orang sholat itu seperti mengejar siratal mustaqim, kalbar, seperti kilat. Coba. Jadi disiplin organisasi Hidayatullah harus ditunjukkan dengan disiplin sholat. Ini tegakkan, sehingga belum ada rakernas, silatnas, apapun bentuk nas, wil, da, semuanya sama. Tidak merokok, sholatnya sempurna dan tidak ada sidang. Ketika kemudian sholat sudah berjamaah, lihat organisasi lain, kita tidak menunjuk, tapi fakta di hadapan mata, rapuh sholat. Saya adakan pertemuan di Lailatul Istimewa para ulama waktu itu, masih utusan dari Gunung Tembak. 3.000 kumpul para ulama yang bersarung, yang bersorban, yang tasbih, yang macam-macam kumpul semua di sana. Jangankan untuk sholat subuh dan sholat malam, sholat duhur itu hanya 2 baris dari 3.000. Ini istimewa para ulama se-Indonesia. Jadi begini-begini ini sudah ulama. Kalau cuma sekadar sebutan. Jadi begitulah Lailatul Istimewa, semua yang datang itu dihitung ulama, karena tidak mungkin dia mendapatkan undangan kalau bukan ada kalimat ini. Ternyata Hidayatullah tidak seperti itu. Yang datang adalah orang yang mendahulukan sholat berjamaah. Coba-coba dia datang ke Gunung Tembak dan tidak sholat berjamaah, dia akan disapu oleh sakit, disapu oleh kegoncangan, disapu dia pulang duluan. Jangan tunjukkan. Jamaah tapi sudah menyatu. Ya. Orang dalam tapi tinggal di luar. Begitu ke Gunung Tembak dia dapat tempat sama sebagaimana yang lain. Tapi orang luar yang tinggal di dalam, alasannya luar biasa. Di balik papan 10 hari tapi hanya sempat 1 kali dia ikut sholat berjamaah. Allah tunjukkan. Cuman kita tidak bisa mengabsen. Tapi jangan dikira seperti itu tidak ada. Kenapa? Walladzi khabutha la yakhlus illa nabi. Ada penting sekali pertemuan, nggak bisa setiap pertemuan. Allah tidak beri kesempatan untuk bertemu. Sakitlah, anaknya itu
pentinglah dibuat dia sibuk dengan segalanya. Ta'adu ainaka lam turidu zinata hayatid dunya. Dunia menariknya sampai dia tidak bisa berjamaah. Bukan tidak bisa sholat, tidak bisa berjamaah. Ini yang kita takutkan, dibuang oleh sejarah. Siapa yang pintar diatur, maka dia akan dibuat oleh Allah pintar mengatur. Jadi orang yang pintar mengatur tapi tidak diatur, bohong. Karena Rasulullah tidak Allah tidak pernah membuat pemimpin yang seperti itu. Jadi kalau tugasnya nanti itu nyampaikan gambar Panur Samsan, tidak perlu ditanya bagaimana efeknya, itu urusan ini. Panur Samsan masuk di Senan atau tidak, di catatan Allah sudah ada. Kita tidak tahu rahasia itu. Cuman kita kemudian rahasia itu kemudian harus dijemput dengan mujahadah. Sudah ada namanya di sana. Apakah di Senayan atau di luar Senayan, sudah ada dalam catatan Allah. Tapi Allah katakan takdir yang aku sudah cetak itu bisa dirubah dengan doa dan usaha. Itu di situ intinya. Di situ intinya. Ini masjid terlalu terhormat untuk bicara politik. Justru karena masjid inilah kita harus bicara tentang politik Islam, membuktikan bahwa kita membangun kepemimpinan. Tahun 2024 itu pada apa? Itu rahasia besar yang disiapkan oleh Allah. Setiap 100 tahun Allah akan hadirkan pemimpin. Setiap 100 tahun. Kalau 1924 itu habis khilafah karena digerogoti oleh hal-hal yang tidak perlu kita bahasakan. Dan itu fitnah sejarah. Fitnah sejarah. Siapa yang mengeluarkan khilafah? Bukan Inggris. Bukan. 25.000 tentara yang semuanya kemudian dari Badui dilatih oleh tentara Kevin Inggris. Ternyata yang gede-gede, yang kuat-kuat, yang besar-besar, yang penyalah-penyalah, itulah yang dilatih dan itulah yang mendukung khilafah. Adapun kemudian nanti yang didorong adalah tokoh Kemal Atatürk, memang potensinya untuk menghancurkan ada. Dia pemberani di bidang kebatilan. Karena kemudian pemberani di bidang kebenaran tidak muncul. Tiap 100 tahun Allah akan datangkan. Hitung 1924 adalah 2024. Siapapun kondisinya pasti Allah akan menurunkan. Ada ayatnya. Nuridu an namunna alladziina stud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin. Allah telah siapkan pilihan untuk bumi yang akan diwariskan kepada orang-orang yang beriman seorang pemimpin. Nanti kita lanjutkan kepada nubuat dan ciri-cirinya sudah ada. Kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Siksa. Orang menyebutnya bencana alam, orang menyebutnya tsunami, orang menyebutnya longsor, orang menyebutnya alam. Tapi Allah katakan kadzalikal azab, itu sudah ada. Bagaimana tidak ada? Air yang lembut kemudian menggempur menjadi laknat, laut yang indah menggempur menjadi siksa, angin yang lemah lembut dan kita perlukan berubah menjadi puting beliung. Dan kalau kamu tidak perhatikan dan kamu tidak sikapi, akan saya gempur semua bumi ini. Jadi tidak berkurang, ini akan bertambah terus. Tapi kalau disikapi, walau nanti pentabun dalam dabil akbar ma'akum yarji'un. Kalau kamu paham bahwa ini peringatan bagi kamu dan kamu kembali kepadaku, aku hentikan laknat ini sebelum datang laknat yang lebih besar. Sedikit-sedikit yang kecil ini, kalau tidak disikapi yang besar akan muncul. Jadi kita ini kumpul di tempat ini, misi besar kita menahan laknatnya Allah, menahan bencana Allah. Jejer 1000 bulldozer, jejer 1000 bulldozer untuk menahan air laut. 1000 bulldozer, 1 juta bulldozer. Air bisa mengguling-gulingkan semua. Bukan kebijakan yang bisa menghentikan itu, tapi huruf-huruf Al-Quran yang menjadi mukjizat, di mana kemudian dia merekatkan dan menyatukan orang-orang yang ada dalam hati. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitul qari. Kalau di dalam kampus ini semua orang baca Quran kecuali dia akan terhempas-hempas itu. Buktikan. Semua orang baca Quran 1 hari 1 juz. Dia 1
terhempas-hempas itu bisnisnya, terhempas-hempas itu rumah tangganya, terhempas-hempas kemudian anaknya. Allah yang bilang, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil khali, seperti rumah yang roboh. Jadi Allah menyebutkan dalam dada orang yang tidak ada Quran dalam satu hari roboh itu. Ada yang 1 bulan baru ketemu dengan Quran, itu hanya melihat saja Quran. Syukur ada gerakan Nawafil Hidayatul ini. Sebenarnya bukan untuk mengawasi kita, untuk menjaga kita, untuk menjaga kita. Saya kira ini yang ingin saya kuatkan, rasa kesyukuran dari Ustaz Hasan di tempat ini dan teman-teman hadir semua di tempat ini, bahwa kita meresponnya itu jangan dengan respon-respon yang bersifat formal-formalan. Oke lah, pertemuan formal diperlukan, tapi yang non formal itu lebih diperlukan. Kita duduk di situ, sudah dilihat di punggung dan baru datang, tahu lah kita yang mau dipijit-pijit lah. Nah itu namanya non formal. Bisa duduk lama-lama, di belakang saya lihat gede juga bodinya, nah pijit-pijit juga saya. Tapi itu bukan kesalahan. Ya, karena kita tidak mungkin memperlihatkan kelemahan kan. Ini coba Ustaz Hasan dipijit, Ustaz Irson mana tidak perlu dipijit ini orang. Nah, tapi karena kemudian ingin mendapati kebaikan dari di belakangnya, jadi kebaikan. Jangan menganggap hal-hal yang sederhana itu kecil di hadapan Allah. Kecil di hadapan Allah. Alhamdulillah, saya kira dengan pertemuan-pertemuan seperti ini tetap harus dirasakan bahwa ini silatnas. Ini silatnas dalam perspektif wilayah. Ada nanti jangan kan, ini bukan silatnas Ustaz. Harus jadi silatnas semua. Pertemuan Hidayatullah itu harus ada silaturahminya. Kenapa? Sekecil apapun nunukan, bahkan sebatik nanti harus dirasakan rumah besar Hidayatullah. Pak Yahya berangkat ke Makassar. Tidak kenal. Sebutkan nama Hidayatullah 2 kali. Hidayatullah Kaltara, Hidayatullah Kaltara. Dan Hidayatullah Kaltara. Insya Allah itu disiapkan. Kalau tidak bisa menyebut Hidayatullah 2 kali dan belum dipersilakan, sebut nama saya 3 kali. Zainuddin Musada, Zainuddin Musada, Zainuddin Musada. Oh, apanya Ustaz? Adeknya. Itu saja. Adeknya, karena dia usianya di bawah saya. Insya Allah itu yang kenal dengan saya mengatakan, masuk Ustaz. Ada yang mengatakan saya tidak ada hubungan dengan Hidayatullah secara langsung. Datang ke sampingnya. Masya Allah, dia mau tes dosen di Unmul dari Makassar. Saya keluarganya Ustaz Zain. Pak Abdullah, tahu Abdullah kan dia? Oh iya, dia bilang, oh itu apa sih jabatannya? Sibuk betul semua orang di Samarinda mengenalkan saya sebagai omnya. Masya Allah. Saya sebagai kemenakannya. Saya disimpan di guest house, saya diantar ke sana, saya dijemput di sana. Masya Allah. Mungkin itu kasus. Tapi kalau semua merasakan seperti itu, silakan kegiatan kalau tidak percaya. Silakan kegiatan. Adik Santi kalau tidak percaya, silakan ke sana. Nyanyinya ada kemudian di depan satpam itu Pandu Hidayatullah. Atau nyanyi Marsi Hidayatullah. Hidayatullah wadah perjuangan, lahirkan kader ulama mujahid. Kamu dari mana nih? Kok hafal seperti itu? Saya sekolah di sana. Insya Allah kalau sekedar untuk makan siang. Kalau saya sebentar ingin masuk ke rumahnya Pak Sukri, tidak mungkin Pak Sukri kemudian hanya mengeluarkan air putih, tidak mungkin. Kita coba, dia masih amplop, isinya berapa itu urusan lain. Benar kalau tidak percaya. Benar. Kalau Pak Sukri tidak melakukan itu artinya Pak Sukri bukan lagi menjadi orang yang bersyukur. Ganti namanya. Ganti namanya. Tapi karena beliau tetap istiqomah, belum saja saya ke rumahnya, beliau sudah menyiapkan amplop persoalan isinya.
menegakkan peradaban Islam, maka tidak ada orang hebat di tempat itu kecuali orang yang berjamaah. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man 'afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina sharra ma qadait, innaka